Di Indonesia, rakyat merasakan tekanan ganda. Mereka tidak bebas berbicara dan juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Ini mencerminkan suatu sistem yang tidak jelas, di mana negara tampaknya menggabungkan elemen-elemen dari berbagai ideologi tanpa memberikan manfaat nyata kepada rakyat. Jika negara menganut sosialisme, seharusnya kebutuhan dasar rakyat terpenuhi oleh negara, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kebebasan untuk berbicara. Di sisi lain, dalam kapitalisme, rakyat memiliki kebebasan untuk berbicara tetapi harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, di Indonesia, rakyat menghadapi situasi di mana mereka tidak bebas berbicara dan juga harus mencari makan sendiri. Contohnya, terlihat dari RUU penyiaran yang sedang dibahas. Ini mengancam kebebasan pers dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa poin dalam RUU ini, seperti larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif serta kewajiban bagi YouTuber dan TikToker untuk memverifikasi konten mereka KKPI, menuai kritik dari praktisi media dan akademisi. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU ini agar mereka dapat mengontrol semua jenis penyiaran, baik digital maupun konvensional. Jika Indonesia benar-benar ingin mengikuti sistem sosialisme, seharusnya dilakukan secara utuh seperti di Korea Utara. Di negara itu, pemerintah mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat, dan hukuman bagi koruptor sangat keras, termasuk hukuman mati dan pengasingan bagi anggota keluarga koruptor. Namun, di Indonesia, koruptor masih bisa berkeliaran dengan bebas. Bahkan di penjara, mereka sering mendapatkan fasilitas yang tidak seharusnya, seperti yang diungkapkan Najwa Shihab dalam videonya yang berjudul Pura-Pura Penjara. Ditambah lagi, kekayaan Indonesia hanya bisa dimiliki tanpa dikuasai oleh rakyat. Tidak seperti di negara kapitalisme, di mana pemerintah hanya akan ikut campur apabila pasarnya gagal. Di Indonesia, kekayaan negara seringkali tidak dapat diakses dan dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat. Meskipun negara ini kaya akan sumber daya alam dan potensi ekonomi, rakyat seringkali merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Mereka hanya bisa melihat kekayaan itu tanpa benar-benar bisa menguasainya atau merasakan manfaat langsung dari kekayaan tersebut. Sebagai contoh, banyak sumber daya alam di Indonesia seperti tambang, minyak, dan gas yang dikelola oleh perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional. Meskipun negara mendapatkan pendapatan dari pengelolaan ini, rakyat seringkali tidak merasakan dampak positif secara langsung. Banyak daerah penghasil sumber daya alam tetap miskin dan tertinggal karena keuntungan besar lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit dan perusahaan besar. Hal ini juga tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Misalnya, peraturan tentang kepemilikan lahan dan sumber daya seringkali lebih berpihak pada perusahaan besar daripada petani kecil atau masyarakat adat. Akibatnya, banyak rakyat yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang adil terhadap kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Di negara-negara kapitalis, meskipun terdapat ketimpangan, ada lebih banyak peluang bagi individu untuk menguasai dan memanfaatkan kekayaan melalui usaha pribadi, investasi, dan kepemilikan aset. Sistem ekonomi di sana cenderung memberikan lebih banyak ruang bagi inisiatif individu dan kepemilikan pribadi yang memungkinkan rakyat untuk merasakan manfaat langsung dari kerja keras dan investasi mereka. Di Indonesia, rakyat dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil melihat kekayaan negara yang dikuasai oleh pihak lain. Ini menciptakan rasa ketidakadilan dan frustasi, karena mereka merasa tidak memiliki kontrol atau akses yang adil terhadap sumber daya yang seharusnya milik bersama. Jadi, Indonesia tampaknya menganut sistem hibrida yang tidak memberikan kebebasan berbicara kepada rakyat dan tidak juga menjamin kesejahteraan mereka. Masyarakat terjebak dalam situasi di mana mereka harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara kebebasan mereka dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak adil.